Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat sekali nih yang tengah. Yang tengah siapa nih? Ya, Namanya. nama saya Padli Gio. Padligio. Sebelah Nama saya Tarek Adel. Karet Adel. Satu lagi nih, Kan pernah masuk konten Bapak. Dr. Tommy. Kerja. Agak sini bos, biar nggak terlalu. Jadi kita mau bahas kenapa ya partai-partai Islam itu kok selalu kalah ini. Contoh nih, jadi di sekian pilpres tuh tokoh Muslim kalah selalu gitu. Mungkin untuk awal ini Pak Dr. Tommy nih. Waduh. Apa kira-kira apa penyebabnya kok partai Islam kok selalu kalah ini? Artinya gini lah, partai yang berbasis agama. Kalau saya tentu sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang Bapak tanyakan karena saya sudah prediksi itu. Tapi memang saya pikir argumen saya di dalam akun YouTube Bapak atau channel YouTube Bapak itu sudah ada beberapa. Jadi teman-teman coba mungkin saya mau dengar juga sekalian apa yang menjadi. Oh, kamu nanti tinggal nyimpulin gitu ya, enak banget. Saya di ujung lah, di ujung Pak. Gitu. Oke, Pak Fadli. Oke. Menurut saya nih ya, untuk partai-partai yang berbasis Muslim Ya, di seluruh- berbasis agama. maupun itu Muslim atau Nasrani segala macam. Kenapa kalah? Kalah? Satu, kita harus selalu kompak dalam berpartai. Berarti pecah ya sekarang. Pecah, ya? sangat pecah. Karena orang zaman sekarang nih yang dipilih duit daripada solidaritas mereka. Waduh. Jadi seperti itu. Oke. Pak Joni. Pak Joni. Apa tadi? Tarek Adel. Tarek. Pak Tarek. Duit. Jadi kalau menurut saya terkait dengan kenapa partai berbasis agama itu dalam beberapa pemilihan umum selalu tidak di posisi teratas. Itu lebih kepada masyarakat Indonesia yang sudah beragam, berbagai macam agama dan dituntut untuk menyamaratakan sama rata maupun apapun agamanya untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Masyarakat Indonesia sudah tidak lagi walaupun kita mayoritas Muslim tidak harus memilih yang Muslim. Oh gitu. Wah, berarti bisa dong non Muslim jadi presiden bisa? Secara undang-undang bisa, tapi mungkin yang non Muslim ataupun yang minoritas itu lebih sadar diri dulu lah gitu ibaratnya gitu kan. Oke. Karena untuk suara itu dimiliki oleh mayoritas. Nah, ini yang yang sering jadi rame dibicarakan kan PKS itu. Partai ini sering juga dibully. Nah, kalau menurut Pak Dr. Tommy sebenarnya kenapa PKS juga nggak pernah menang ini kalau dalam ini nih? Kecuali di Depok aja ya. Kalau yang lain-lain kok selalu kalah aja kenapa? Apalagi nasional nih, suara di parlemen juga nggak banyak. Ini kenapa nih Pak Tommy? Kalau PKS bukan cuma menang di Depok, pernah Pak, Pilkada Depok. Pilkada Sumut mereka pernah menang kan? Waktu itu gubernurnya Gatot. Meskipun Gatot pada akhirnya gagal total karena terjerat kasus korupsi. Tapi kalau mengenai persoalan partai yang berbasis agama dan khususnya agama Islam, saya pikir dua ulama di sebelah saya itu sangat memiliki kapasitas kredibilitas untuk dapat menjawab itu, karena memang mereka ini akademisi ilmuwan yang berasal dari kampus-kampus Islam di Sumatera Utara. Kalau Dr. Fadli ini dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau Dr. Tarek dari Universitas Muslim Nusantara di Al-Wasliyah. Al-Wasliyah.
Jadi sedikit tambahan, Pak, sedikit. Ulama ini, Pak. Sedikit tambahan. Sebentar. Ini kalau yang muncul nih, katakanlah nih untuk kelompok Islam, partai Islam nanti kira-kira tahun 2024 nih siapa yang mereka unggulkan? Dari sisi nama calon lah misalnya. Saya pikir, Pak, ya, partai berbasis agama atau agama Islam yang tetap akan eksis, salah satunya mau pilkada sampai kapanpun saya pikir PKB. Bukan, ini nama orang untuk yang akan diusung oleh kelompok partai Islam ini loh. Kira-kira siapa kalau menurut Dr. Tommy ini? Partai Islam yang Bapak maksud? Ya kan berbasis Islam, PKB, PAN, PKS. Mereka kan akan bukan satu lah, beberapa nama yang diunggulkan lah. Kalau NU kan sudah statement kan, ketua umumnya Caimin, Gus Yahya, ketua umum PBNU. Loh, NU bukan partai, Bos. Enggak, artinya kalau kita berpikir bahwa basis suara PKB kebanyakan dari Nahdlatul Ulama, maka NU sudah berstatement melalui statement ketua umumnya setelah terpilih dalam musyawarah besar mereka atau kongres mereka di Palembang ya pada waktu itu, atau di Lampung. Di Lampung. Sebaiknya warga Nahdliyin tidak usah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Otomatis kan warga NU kebanyakan yang berpihak kepada Gus Yahya akan tidak mendukung Caimin untuk maju sebagai calon presiden. Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari Partai Keadilan Sejahtera, saya pikir kader partainya juga belum muncul untuk kemudian dihebatkan menjadi calon atau bakal calon presiden RI. Belum masuk ke elektabilitas ya? Ada Habib Dewan Syuro mereka? Bukan. Ahmad Bahar. Kalau itu enggak, kalau P3 yang agak rame, yang istilahnya yang sudah masuk radar aja lah yang kita bicarain. Dari beberapa nama kan sudah ada tuh. Misalnya siapa ya? Anies Baswedan atau Puan Maharani kan muslim juga. Iya. Tapi Pak, kalau dari kacamata saya ya, dari partai-partai yang berbasis agama, khususnya agama Islam sendiri kan sudah terpecah ya, Pak. Enggak, kita yang ini aja lah. Kita ngomongin yang tokoh yang sudah masuk radar elektabilitas. Kalau untuk masuk radar di elektabilitas calon atau bakal calon, yang pastinya dari dulu yang kita ketahui PKS itu menjagokan Anies Baswedan untuk dijadikan calon presiden. Tapi kalau dari beberapa partai-partai yang lain, contohnya partai Islam yang lain, Pak, kayak seperti PKB itu menjagokan Caimin. Terus untuk P3 juga kan udah masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan PAN. Nah, itu mendorong siapa? Itu mendorong Erlangga Hartarto. Ya, sampai saat Erlangga Hartarto kan muslim juga kan? Muslim. Nah, kalau Erlangga Hartarto nih kayaknya nih Pak Dr. Tommy yang agak lumayan tahu. Khusus Pak Erlangga Hartarto, coba sebutkan kira-kira 150 keunggulan beliau. Kemungkinan besok siap ini. 150 loh ya. Gini loh Pak. Kalau menurut saya ya, ketika saya diajukan pertanyaan untuk menyebutkan 150 keunggulan dari seorang Erlangga Hartarto, jangankan 150, 1.500 aja saya siapkan. Waduh, keren. Gitu. Kenapa? Ya, satu aja deh sekarang, satu yang paling menjadi unggulan yang bisa mengalahkan calon lain apa? Enggak, sebentar saya lanjutkan. Kenapa 1.500? Takutnya penonton Bapak menganggap saya sombong. Oh, waduh. Karena padahal iya itu. Jilat. Ya. Sedikit menjilat ya. Sedikit menjilat. Gitu. Ya. Cuman mau ninggalin nomor rekening gitu aja ke Pak Erlangga. Ya. Buat Pak Erlangga. Artinya seperti itulah. Nah, tapi kalau bicara tentang Bapak sebutkan saya sebagai dokter, disertasi saja saya selesaikan dengan senyum.
dengan baik kan begitu ibaratnya. Ya. Kalau 150 bagi saya terlalu sedikit, harusnya 1.500. Tapi kalau Bapak minta satu, masih dengan yang kemarin, masih seperti yang kemarin, sosok Erlangga Hartarto adalah sosok yang paling relevan. Gitu. Misalkan hari ini era disrupsi, era teknologi dan perkembangan teknologi, revolusi industri, Pak Erlangga seorang insinyur kan gitu, dia memahami sekali persoalan teknologi. Yang kedua, persoalan kepemimpinan kita tidak perlu ragukan. Jadi kalau ada orang yang bisa memimpin partai sekali bergolkar, gitu, kepemimpinan pasti sudah teruji. Oke, sementara sampai di situ dulu. Nah, untuk Pak Fadli MA ini, apa namanya? Siapa kira-kira tokoh yang di antara yang Muslim tadi yang paling Anda unggulkan? Menurut saya ada 3 calon. Satu aja. Oh, 1 kalau nggak bisa Pak. Ini harus 3 dari Harus hati 3. saya. Oke. Yang pertama itu Pak Erlangga Hartarto, yang kedua Pak Anies, yang ketiga Pak AHY. AHY, oke. Yang selalu di hati saya. Oke. Apapun yang terjadi, tetap maju kalian para presidenku. Oke. Kalau kekurangan Pak AHY coba sebutin kira-kira 60 lah. Kalau saya bilang 60 Pak, terlalu banyak kan gitu. Terlalu banyak. Jilat nih, Jilat. Kemungkinan satu sih Satu sebenarnya. apa? Kekurangan Pak AHY. Kok AHY? Iya. Erlangga yang ditanya. Pak AHY Ya, aku mau. AHY. Pak AHY itu terlalu dini, terlalu muda. Oke. Saya harap diusung? Pengalaman berarti minim pengalaman. dari pengalaman lah kita bilang kan. Oke. Sementara sampai di situ, ini Pak Tarek, tokoh yang diunggulkan siapa dari kalangan Muslim? Kalau untuk tokoh yang diunggulkan di pemilihan presiden secara elektabilitas kita bilang, dan juga mungkin secara hati ya. Ada beberapa sih sebenarnya Pak, dan kita juga sampai sekarang nggak bisa kita bilang ini pasti jadi gitu. Iya. Tapi memang sampai saat ini elektabilitas itu masih di awang-awang lah kita bilang Pak. Bahasa kita masih dia angan-angan gitu. Yang memiliki kualitas ada 3 Pak menurut saya. Itu ada Pak Erlangga, Pak Anies, dan juga Pak Ganjar. Terus yang paling Anda unggulkan dari 3 itu? Yang paling saya unggulkan pastinya Pak Erlangga Hartarto Pak. Waduh. Kenapa? Jelas secara kepemimpinan seperti yang disampaikan Pak Dr. Tommy tadi. Siap. Pak Erlangga Hartarto itu memang punya jiwa kepemimpinan dan pengalaman berorganisasi yang luas. Secara kepartaian juga dia sebagai pemimpin partai yang besar sekali bergolkar tadi yang disampaikan Bapak Dr. Tommy. Ya. Apalagi memang kami dari kaum muda yang melihat sisi kepemimpinan Pak Erlangga tadi, saya rasa dia yang paling cocok. Oke. Sementara gitu. Jadi saya kira ini perlu teriak Erlangga Hartarto presiden, oke? Itu rasis tuh Pak, kan bisa. Bukan rasis, terlalu dini. Terlalu dini lah. Kita belum bisa Erlangga Hartarto. Insya Allah jadi presiden. Tadi katanya terlalu dini, sekarang mau. Insya Allah.